bagaimana para calon gubernur dan wakil gubernur ini perang ide tentunya. Perang visi misi, perang program untuk menuntaskan segala masalah di Jakarta sesuai tema yang diperdebatkan. Ada tema ekonomi dan kesejahteraan sosial. Kita akan melihat bagaimana suasana di venue di Ancol yang menjadi lokasi dari debat Cagup Cawagup Jakarta yang kedua ini. Baik, informasinya bahwa memang pasangan calon nomor urut 1, pasangan Ridho ini sudah tiba di venue dari debat, yaitu di Beach Internasional ataupun juga di hotel sekitar dari Beach International Stadium Ancol ini. Betul ya, kita akan kembali melihat bagaimana kemudian persiapan dari masing-masing pasangan calon untuk menuju ke venue acara debat pada hari ini. Ya, informasi yang kami dapatkan juga, pemirsa dan juga hadirin, bahwa pasangan calon nomor urut 2 Dharma Pongrekun Kunwardana ini juga sedang bersiap-siap menuju tempat tujuan karena memang acara debatnya akan berlangsung pukul 19. Kami juga sudah tayangkan tadi gambar-gambarnya. Kemudian juga pasangan urut nomor 3 yaitu adalah Pramono Anung atau Mas Pram. Ya, yang didampingi oleh Bang Dul sepertinya juga mulai bersiap-siap, dan juga tadi yang sudah sempat saya sampaikan bahwa pasangan nomor 1 yaitu Ridho, Ridwan Kamil dan juga Suswono ini sepertinya sudah sampai di tempat dari penyelenggaraan debat ini. Nanti kita akan kembali akan informasikan kepada Anda bagaimana persiapan dan juga perjalanan masing-masing tentunya dari pasangan calon. Kita sudah menantikan kira-kira nanti apa yang akan ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon, karena masalah ekonomi ini Aditya dan juga masalah kesejahteraan sosial ini merupakan masalah yang kita bisa bilang masalah klasik. Betul. Karena dalam debat kedua ini akan ada beberapa sub-bahasan, sub-tema. Ya, di antara lain adalah infrastruktur terintegrasi dan pelayanan dasar prima. Kemudian akan membahas soal pendidikan dan kesehatan. Betul juga. Selanjutnya akan dibahas mengenai penanganan ketimpangan sosial. Ya, ada juga kemudian soal pembangunan ekonomi, digital dan UMKM. Kemudian ada pariwisata dan ekonomi kreatif, serta ada inflasi bahan pokok. Warga Jakarta tentunya sudah menantikan solusi apa yang akan ditawarkan oleh masing-masing calon pemimpin mereka. Karena ingin melihat ya gebrakan dari calon pasangan ketiga ini ada apa aja, dari Ridwan Kamil Suswono, kemudian dari Dharma Pongrekun dan Kunwardana, termasuk dari Pramono Anung dan Rano Karno. Ini kita masih akan terus menunggu gebrakan karena nanti ketika ibu kota pindah ke IKN ini akan menjadi PR besar kan? Betul sekali. Inovasi apa kemudian yang akan mereka tawarkan? Nah, ini kita akan langsung saja berikan kesempatan kepada masing-masing juru bicara sesuai dengan temanya kali ini, Bang. Ini masalah ekonomi, masalah kesejahteraan sosial yang begitu dinanti-nantikan, dan ini merupakan PR besar tentunya. Sudah menaun ini di Jakarta. Apa yang menjadi program unggulan dari pasangan Ridho untuk menyelesaikan masalah ini? Silakan, Bang. Ya, ketika kita membicarakan masalah sosial, masalah ekonomi, tentu ini nggak hanya berbicara dari satu golongan, tapi semua golongan terdampak, baik itu golongan atas, golongan menengah, terutama golongan bawah. Maka program Ridho ini konkret. Salah satunya bagi bantuan sosial itu akan tetap berjalan ya dengan kartu kamu ini. Kemudian juga ada bantuan bagi RW setiap tahun 200 juta, dan ini langsung dirasakan oleh RT RW. Tadi pagi baru saja saya berkeliling belusukan ya di RT di Ciracas, dan mereka bercerita bahwasannya susah untuk mendapatkan akses pendanaan atau pembiayaan yang langsung konkret memenuhi kebutuhan di RT atau RW-nya itu. Maka pasangan Ridho berkomitmen untuk memberikan sebesar 200 juta per tahun kepada RW untuk kemudian warga masyarakat yang mengetahui secara detail teknis penyelesaian masalahnya bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian juga dari sisi pendidikan kita ingin menggratiskan sekolah, bukan hanya sekolah negeri. Saya harus tahan sampai di poin itu, poin pendidikan, karena kita akan terlebih dahulu mendengarkan kumandang azan maghrib. Tapi setelah azan maghrib nanti silakan Bang Mustafa dan dilanjutkan oleh para juru bicara dari masing-masing pasangan calon lainnya untuk bisa menjelaskan kepada kita mengenai program unggulan ini, mengenai tema bagaimana solusinya untuk warga Jakarta. Ya, baik pemirsa dan juga hadirin, kembali kita lanjutkan. Tadi sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, tadi kita berikan kesempatan kepada Bang Mustafa. Apa sih kira-kira program unggulan dari pasangan calon nomor 1 ini, pasangan Ridho, Ridwan Kamil dan Suswono, yang ditawarkan untuk mengatasi segala macam permasalahan ekonomi dan kesejahteraan sosial? Tadi sudah sampai poin pertama lewat, berhasil dijelaskan. Poin kedua tadi saya sempat tahan. Kita sampai pada poin pendidikan. Silakan dilanjutkan, Bang. Ya, terkait pendidikan kita ingin menggratiskan sekolah baik itu swasta maupun di negeri ya. Jadi kita menutupi kebutuhan sekolah negeri dengan menambah kuota dari sekolah swasta, bisa kita gratiskan. Kemudian juga dari konsep tinggal, Pak Ridwan Kamil berkali-kali menyatakan tentang life work play di satu tempat. Ini kita menggunakan life work play di satu tempat ini artinya meminimalisir mobilisasi masyarakat sehingga
ada data 30% pendapatan warga Jakarta itu larinya untuk transportasi dengan tinggal dan bermain dan bekerja di satu tempat dan nggak perlu jauh-jauh kemana-mana, itu bisa mengurangi mobilitas. Dan dengan itu warga Jakarta juga bisa memenuhi kebutuhan rumah yang kita menggunakan memaksimalkan ya fasilitas-fasilitas seperti adanya pasar jaya, seperti stasiun kereta api ini bisa dibangun ke atas. Seperti itu. Baik, dari Bang Mustafa kita bergeser yang kayaknya udah nggak sabar nih pengen berbicara, Bang Fernando Silalahi. Juru bicara dari paslon nomor urut 2, silakan. Ya, sebelum saya ini kasih visi dan misi Bang Dharma, saya mau berpantun juga. Oke. Sama seperti Mbak Viola ya. Nanti kalau saya bilang apa, dibilang cakep juga ya. Oke. Kemana hendak mencari lada? Cakep. Ke ujung kebun sebelah utara. Cakep. Kemana hendak mencari bahagia? Cakep. Bersama Dharmakun, masyarakat Jakarta jadi bahagia. Oke. Silakan, Bang. Dilanjut, Bang Fernando. Jadi apa yang menjadi program unggulan untuk masalah ekonomi dan kesejahteraan dari pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ini? Silakan. Iya, jadi Bang Dharma itu ada program Jakarta Kartu Aman ya. Aman dari segala hal, termasuk ekonomi. Kita sudah sama-sama mengetahui ya, Jakarta itu penganggurannya hampir 380.000 orang. Bayangkan aja. Ya. Kalau dikatakan Jakarta ini aman, nggak aman sekarang ini. Karena apa? Ternyata 380.000 orang dari data BPS ya, Badan Statistik Jakarta itu tamat SMA. Bayangkan aja. Tamat SMA pengangguran 380.000 lebih dan pendidikan wajib 12 tahun itu belum kecapai di Jakarta. Bayangkan aja Jakarta sebagai ibu kota negara sebelum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang DKJ, ternyata 1 kilometer nggak sampai dari istana, yaitu ada rumah kumuh, sangat-sangat kumuh. Jadi Bang Fernando, kita langsung ke program unggulannya, Bang. Program unggulannya ya tadi Jakarta Kartu Aman itu, aman dari segala hal, ya. Karena di Kartu Aman itu diapakan supaya manusia beradab. Baik. Beradab karena apa? Kemarin saya berdiskusi sama salah satu jubir ya tentang masalah CCTV dan lain sebagainya. Kalau dibuat CCTV pun kalau nggak beradab dicuri CCTV-nya. Baik. Ya kan? Ya. Dibuat undang-undang korupsi ya tetap aja karena korupsi apa nggak beradab ya korupsi juga. Bayangkan aja sekarang ini udah tertangkap ya. 920 miliar karena nggak beradab. Itu loh. Jadi Bang Dharma mau buat ini kita nih beradab semuanya. Begitu. Baik, Nanti kartu kita akan Jakarta perdalam. Aman. Ya. Jakarta aman. Ya. Benar nggak bisa bikin warga Jakarta menjadi aman? Selanjutnya Bang Adi silakan program unggulannya untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Jakarta kalau belum ada pantun ya. Boleh, silakan. Tolong dibantu dengan cakepnya juga ya. Jalan-jalan ke pasar malam. Jangan lupa naik biang lala. Cakep. Setelah lihat Pramdul nanti malam, Cakep. yuk kita pilih Pramdul agar Jakarta menyala. Oh, asik. Pede nih. Bang, silakan Bang. Ya, jadi sesuai dengan visi dan misi Mas Pram dan Bang Dul, yaitu menjadikan kota Jakarta ini sebagai pusat perekonomian nasional dan juga sebagai kota global, serta mewujudkan kesejahteraan yang adil dan juga berkelanjutan. Berkelanjutan ini apa? Kita lihat bahwa pemimpin hari ini, khususnya di Indonesia, masih mengutamakan egosentris masing-masing. Membuat produk baru, sehingga membuat anggaran menjadi bengkak dan membuat segala sesuatu tidak maksimal. Mas Pram dan Bang Dul tidak punya produk mercusuar. Tapi Mas Pram dan Bang Dul sangat fokus terhadap masyarakat Jakarta khususnya menengah ke bawah. Karena dari hasil belanja masalah Mas Pram dan Bang Dul, sama seperti Bang Fernando tadi bilang, bahwa sekitar, bahkan kita melihat kemarin itu kita dari Kampung Apung itu masih jarak 1 kilo dari megahnya PIK. Dan tidak hanya 7 kilo dari gagahnya Istana Negara beserta gedung-gedung tingginya, itu masih ada wilayah seperti Kampung Apung yang dimana di situ air bersih masih tidak ada, taman bermain anak tidak ada, dan juga hunian yang tidak layak. Disinilah konsentrasi Mas Pram dan Bang Dul untuk mengutamakan ekonomi dan juga kesejahteraan sosial khususnya bagi masyarakat Jakarta menengah ke bawah. Apa saja programnya? Singkat saja Bang. Singkat saja,
Yang pertama, kita harus meningkatkan SDM dengan cara apa? Kita melakukan sertifikasi 3 bulan sekali di setiap kecamatan, membuat job fair selama 3 bulan sekali di setiap kecamatan. Lalu kita mengamankan Jakarta juga dengan slogannya Abang saya ini, Bang Fernando ini, yaitu dengan membuat CCTV. Baik. Kenapa? Agar supaya perempuan-perempuan bisa beraktivitas, bisa bekerja walaupun pulang malam dengan aman dan nyaman. Baik. Terus habis itu kita juga di sini Ya. memberikan sarapan gratis yang inline dengan program Presiden Prabowo, Ya. makan siang gratis dan banyak hal lainnya seperti menghidupkan balai rakyat. Terus Ya. habis itu juga kita mengadakan Jakarta Fund yang dananya digunakan untuk program-program Jakarta atau bahkan mendukung seluruh program-program masyarakat Ya. Jakarta dari Baik, RT, Bang. RW, kelurahan dan kecamatan. Baik, Boleh kasih tepuk tangan ya? kita sudah dengarkan yang menjadi program unggulan dari masing-masing pasangan. Nah, Prof. Dalisa sudah dengarkan tadi masing-masing juru bicara PD dengan program unggulan dari pasangan calon masing-masing. Ada yang mengajukan bantuan sosial, ada kemudian kartu amannya, kemudian juga tadi ditawarkan oleh rencana-rencana dari juru bicara pasangan urut nomor 3. Silakan Prof. Dalisa menanggapinya. Ya, pertama-tama menarik ya apa yang disampaikan masing-masing paslon, menyampaikan dari juru bicara menyampaikan beberapa program unggulannya. Saya melihat bahwa keberhasilan di nasional seperti program kartu-kartu tadi kayaknya sepertinya banyak diadopsi. Oke, program-program itu kan ujungnya emang butuh anggaran ya. Mungkin salah satu yang ingin ditanyakan atau didiskus nanti itu adalah dari program-program itu semuanya pasti bagus ya, tujuannya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan DKI. Tapi apakah sudah didiskus mengenai ketersediaan anggaran itu sendiri, karena semua program kan ujung-ujungnya butuh anggaran. Nah, ini gimana nih kira-kira apakah dari tim itu sudah didiskusikan dengan APBD terkait dengan APBD DKI, misalkan ketersediaan itu sekian-sekian, karena kalau di pemerintah nasional itu APBN itu waktu pemerintah mau bikin program-program itu dipertemukan dengan Kemenkyu untuk membahas mengenai ketersediaan dananya. Jadi agar program-program yang disampaikan itu realistis, bukan hanya sekedar janji. Itu sih yang paling penting utamanya. Baik, nanti akan dijawab ya seputar anggaran. Apakah ada anggaran APBD untuk Jakarta sendiri? Tapi kita ke Dr. Yan terlebih dahulu. Dr. Yan, menanggapi program unggulan dari ketiga juru bicara ini seperti apa? Silakan. Terima kasih. Saya mewakili masyarakat juga ini ya. Dan disclaimer, saya akan buat putusan saya tanggal 27 nanti ya. Baik. Disclaimer. Prof. Dalisa sudah menyampaikan tadi. Izinkan saya memberikan review saja kepada teman-teman karena saya bukan pengamat, saya pengajar dan praktisi public policy ya. Jadi ketika teman menyampaikan tadi, maka ada satu hal di kelompok di paslon 1 ya. Challenge dari paslon 1 adalah ekonomi biaya tinggi. Ya. Kenapa? Sejak awal sudah mengatakan akan bantu sekian banyak gitu kan. Nah, apabila ini hanya bisa didapatkan dari pajak. Lah kalau pajak naik itu ekonomi biaya ketiga akan naik lagi dan itu membuat kita makin susah masyarakat ekonomi mengenai ke bawah. Jadi ini menjadi challenge dari teman-teman di paslon 1 mikir jadi nggak bisa lagi kita mengatakan kita bisa kasih lagi karena uangnya cepat juga. Tadi Ibu sampaikan sangat betul sekali itu. Ya. Digenjot lagi udah habis diperas udah habis lagi duitnya nanti. Ini challenge-nya. Kedua adalah ini untuk yang paslon 2 tadi memang problemnya ini adalah jadi metodenya metode sapu jagat ini. Aman semuanya. Nanti ini perlu dideploy karena nggak bisa sapu jagat nanti masyarakat perlu tahu bagaimana itunya ya. Nah, yang unik adalah nanti ini bukan masalah tapi ada yang unik beliau. Yang ketiga ini kayaknya dia nggak jauh dari kitoh dari partainya wong cilik, tapi ada yang unik tadi adalah bagaimana akan berusaha mencari namanya bottom up program tadi. Nah, dari tiga-tiga ini masing-masing punya challenge, tapi yang paling inti kalau yang ketiga tadi emang menarik ya. Challenge-nya adalah konsisten. Karena pernah dulu mengatakan, oh kami wong cilik, tapi ketika jalan ternyata wong ciliknya itu nggak ikut ke bawah. Ini challenge bagi tiga-tiganya. Makasih. Baik, Pak Rian. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari masing-masing panelis. Nah, challenge ini nanti akan dijawab oleh para juru bicara. Tapi kita akan jeda sejenak, termasuk juga Anda bisa saksikan di layar kaca. Ini yang berikutnya adalah Mas Pram dan Bang Dul. Sudah sampai sepertinya di lokasi debat, Aditya. Ya, betul sekali. Jadi kita masih tinggal menunggu pasangan dari Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang tinggal menunggu di lokasi atau datang menuju ke lokasi debat di Ancol. Baik, dan kita akan kembali tentunya sesaat lagi.